damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman Persekutuan Doa PD PKK MKK, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ronald Muniaga. Saya mantan koordinator PD PKK MKK periode 2005 sampai 2009. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Mona Sulaiman, mantan koordinator PD PKK MKK periode 2013 sampai 2015. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Persekutuan Doa dari tahun ke tahun berjalan berbeda dengan situasi dan kondisinya. Pada tahun 2005 yang lalu, Persekutuan Doa kami baru ditinggalkan oleh 8 orang pengurus inti yang bermigrasi ke Kanada. Jadi pada saat itu ada satu rasa kehilangan, satu kesedihan, dan juga kekhawatiran akan Persekutuan Doa kita. Karena mereka itu adalah para pengurus inti dan mereka juga sudah cukup senior di dalam melayani. Kebenaran setelah mereka pergi, saya dipilih menjadi koordinator pada tahun 2005 itu. Sehingga saya berpikir, walaupun dalam keadaan demikian, kita harus tetap bersatu hati, kita harus tetap melayani dengan penuh sukacita. Agar semua orang mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta diubah bersikap dan bertindak seperti Yesus dalam memperbaharui gereja dan dunia. Sedangkan misinya adalah menjalankan persekutuan doa sebagai wadah tempat umat yang mengalami hidup baru dan meningkatkan pemahaman tim tentang pelayanan dalam tata kelola persekutuan doa. Dan adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua dapat berjalan dengan mulus karena tim adalah orang-orang yang beragam budaya dan asalnya, terutama dalam hal komitmen. Untuk mencapai sasarannya, maka kami mengutus tim pelayan ke pusat pendidikan di Sekina atau mengundang pengajar untuk mengajar di MKK, dan juga retret seluruh tim. Adalah melayani dengan sukacita. Kita bilang PD Sukacita. Jadi banyak program-program kerja itu yang kita buat, acara-acara, seminar-seminar, pengajaran, dan juga perayaan-perayaan. Visinya adalah bertumbuh dalam pelayanan yang memberikan sukacita, damai sejahtera dalam keluarga terberkati. Ya, memang salah satu tujuan dari PD MKK pada saat itu adalah kita bisa memberikan sukacita pada teman-teman semua, tim pelayan, ya, dimana oleh koordinator sebelumnya juga luar biasa. Kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bersukacita. Lalu dalam keluarga yang terberkati. Nah, ini adalah salah satu harapan bahwa kita boleh menjadi berkat dalam keluarga kita masing-masing. Nah, untuk misinya adalah semakin diubah serupa Kristus dan melangkah melayani seperti Kristus. Nah, ini jujur saja ini satu misi yang lumayan. Artinya diubah serupa Kristus itu seharusnya kita dipenuhi dengan, ya, baik itu pembekalan-pembekalan yang mungkin cukup berarti bagi semua tim. Nah, ini mungkin yang belum bisa tercapai waktu saya menjadi koordinator.
agar semua orang mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta diubah bersikap dan bertindak seperti Yesus untuk memperbaharui gereja dan dunia. Dan misi kami adalah menjalin relasi yang lebih intim dengan Tuhan dan sesama untuk bersatu hati melangkah dalam pelayanan yang penuh sukacita. Memang tidak mudah untuk menjalankan visi dan misi tersebut, tapi boleh dikatakan sudah berjalan sesuai dengan harapan. Dari tim sendiri, banyak yang ikut kursus pengajar untuk SHDR maupun pewarta, sehingga diharapkan dapat mengenalkan Tuhan Yesus serta memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Sungguh bersyukur banyak talenta dari tim kita yang Tuhan percayakan. Untuk yang bukan tim, kita berusaha untuk lebih lagi saling mengenal dengan mengadakan fellowship dan acara-acara yang melibatkan umat yang datang ke PD. Yakni agar semua orang mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta dirubah bersikap dan bertindak seperti Yesus untuk memperbaharui gereja dan dunia. Terdorong oleh pengalaman pribadi akan kasih Tuhan, kami pun mau membalas kasih-Nya dengan cara melayani Tuhan melalui sesama kita. Saat itu, kami ingin membangun semangat misi sebagai berikut. Pertama, membangun relasi lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kedua, belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Ketiga, membangun komunitas yang diberkati Tuhan. Dan keempat, melakukan pelayanan yang memberkati gereja dan umat-Nya. Jadi, tujuannya jelas agar kasih dan kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dan senantiasa nampak di dalam kehidupan tiap individu dari anggota komunitas, keluarga, maupun umat yang kita layani melalui karisma-karisma Roh Kudus yang Tuhan berikan dan perlengkapi kepada tiap-tiap anggota tim pelayan. Harapannya kepada koordinator baru adalah dapat menjembatani lintas generasi dari generasi sebelum tahun 45, generasi pasca kemerdekaan, generasi baby boomer, milenial, dan generasi XYZ yang perubahannya demikian cepat dalam era teknologi digital. Tapi tetap dapat mengelola persekutuan doa dengan cinta kasih Allah yang telah dialaminya. Tentunya visi misi itu terus dilanjutkan dengan koordinator-koordinator yang lain. Pada saat itu juga kami pernah membuat satu emblem yang kita pakai bersama-sama. Emblem itu adalah Together We Build Our Community. Ya, mungkin banyak teman-teman yang masih memiliki emblem tersebut sampai saat ini. Karena melalui kesatuan hati bersama-sama dengan tim, melayani dengan penuh sukacita, kita pasti akan mendapatkan berkat yang besar daripada Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Koordinatornya saya itu kita dibekali luar biasa, banyak teman-teman yang terlibat dalam pelayanan, sehingga saya percaya ini adalah satu dream yang boleh diteruskan oleh koordinator-koordinator setelah saya. Saya melihat perkembangan PD PKK MKK sekarang semakin baik. Saya percaya siapapun koordinator yang akan terpilih pasti mempunyai visi dan misi yang tentunya mempunyai tujuan untuk melayani di PD PKK MKK secara umum dan demi kemajuan perkembangan PD tercinta secara khusus. Di hari ulang tahun PD kita, PD PKK MKK, izinkan saya menyampaikan harapan saya agar terus bertumbuh, berbuah, dan menggarami orang-orang di sekitar kita, keluarga, lingkungan,
paroki, gereja kita pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Di usia yang ke-26 tahun ini, usia yang relatif sudah matang, selayaknya lah kita sudah tumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus dengan terus mengalami dan memperluas kerajaan Allah melalui gereja ini. Akhir kata, selamat menjalankan pemilihan koordinator yang baru periode 2022-2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita pasti akan mendapatkan berkat yang besar daripada Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selalu mendapat berkat daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin kita selamanya. Terima kasih. Happy birthday PDPKK MKK yang ke-26. Semoga semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan, sehingga menjadi garam dan terang bagi sesama, sesuai dengan semboyan kita. Together, we build our community in Jesus Christ. God bless you all.